Halo semua, jadi hari ini saya akan bahas beberapa soal mengenai dinamika gerak benda. Ini adalah materi fisika kelas 11 semester 1. Oke, yang pertama, sebuah balok mula-mula diam lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar dengan bidang miring. Massa balok 8 kilo, koefisien gesek statis atau mu S adalah 0,5 dan theta adalah 45 derajat. Theta itu di sini sudut kemiringan bidang miring ini ya. Agar balok tepat akan bergerak ke atas, maka gaya F harus sebesar titik-titik. Nah, pertama kita uraikan dulu gaya-gayanya. Kita pakai warna merah saja. Nah, di sini ini ada gaya berat di sini. Ada W arahnya ke bawah. Di sini kan sudut theta di sini, maka tetanya akan berpindah ke sini. Nah, theta ada di sini. Maka di sini adalah W cos theta, W sin theta. Terlalu besar. Nah, seperti ini. Ini theta di sini. W cos theta, W sin theta. Nah, karena baloknya berada di bidang miring, maka bidang miring akan memberikan gaya perlawanan ke atas, yaitu gaya normal yang arahnya ke atas. Karena di sini terdapat koefisien gesekan, maka kita dapat simpulkan ini adalah bidang miringnya dalam keadaan kasar. Maka arah gaya gesek adalah berlawanan dengan arah gaya F. Gaya F ini berlawanan dengan arah gaya gesek. Di sini akan bekerja gaya gesek statis. Nah, agar balok tepat akan bergerak artinya ini baloknya masih diam. Balok masih diam ya. Balok masih diam. Ibaratnya si penarik itu baru ancang-ancang baru narik baloknya itu. Makanya baloknya masih diam. Nah, karena balok masih diam, kita gunakan hukum Newton 1. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada balok ini adalah gaya F yang arahnya ke atas. Yang arah ke atas kita anggap positif ya. F, kemudian dilawan oleh gaya berat. Gaya berat adalah W sin theta, W sin theta, dan gaya gesek statisnya min Fs sama dengan 0. Maka F sama dengan W sin theta min plus Fs ya. Kita uraikan dulu. F sama dengan W itu adalah massa balok dikali kecepatan gravitasi dikali sin theta plus Fs itu adalah koefisien gesek statis dikali gaya normal. Nah, ini kan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, sigma Fy juga sama dengan 0 karena tidak ada gaya, karena balok tidak ditarik ke arah sumbu Y. N min ini kemudian dilawan oleh ini ya, N min W cos theta sama dengan 0. Kn sama dengan W cos theta. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini. F sama dengan
M kali G kali sin theta plus mu S dikali N. N itu adalah W. Nah, kita tahu W itu adalah M kali G kali cos theta. Maka N sama dengan M kali G kali cos theta ya. Kemudian kita substitusi nilainya yang diketahui. Masanya adalah 8 kilo, masa balok 8 kilo, 8, percepatan gravitasi 10. Jika tidak diketahui di soal, kita pakai 10 ya. Sin theta itu 45 derajat. Berdasarkan soal nilainya 45 derajat ditambah koefisien gesek mu S 0,5 dikali 8 dikali 10 dikali cos 45 derajat. F sama dengan ini 80 dikali sin 45 adalah akar 2 per 2 ditambah 0,5 kali 80 adalah 40 dikali cos 45 sama 2 akar 2 per 2. F sama dengan coret 40, ini coret 20. 40 akar 2 ditambah 20 akar 2. F sama dengan 60 akar 2 Newton. Jadi agar balok tepat akan bergerak, maka gaya yang diberikan harus sebesar 60 akar 2 Newton. Itu jawabannya yang B. Yang C. Soal nomor 2. Sebuah balok kayu berada pada bidang miring kasar ditarik dengan gaya 200 Newton. Ingat ya, bidang miring kasar. Artinya ada gaya gesek. Bidang miring kasar. Ini menandakan ada gaya gesek. Jika massa balok adalah 18 kilo dan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, maka gaya gesek yang dalamnya balok. Oke, kita uraikan dulu gayanya. Seperti biasa, di sini ada gaya berat. Ini ada theta. Ini sudutnya di sini, maka akan berpindah di sini ya. Theta. Ini adalah W cos theta, W sin theta. Dan ini ada gaya berat, gaya normal di sini arahnya ke atas. Nah, karena bidang miring kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya arahnya ke bawah. Karena ada percepatan, berarti balok ini sudah bergerak ke atas, berarti dia sudah ditarik ke atas. Maka dari itu gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis ya. Ini ada FK. Gaya gesek kinetis. Besar gaya gesek. Nah, karena itu sudah ada percepatan, maka benda sudah bergerak. Kita gunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F, gaya yang bekerja adalah gaya tarik ke atas F min gaya yang menahannya adalah gaya berat W sin theta dan gaya gesek kinetis FK dengan massa dikali A. KF sama dengan maka gaya gesek sama dengan gaya F min W sin theta min M A ya. FK sama dengan
AF min W itu adalah M kali G kali sin theta min M kali A. FK sama dengan gaya gesek kinetis. Gaya tariknya adalah 200 Newton. 200 min massa balok 18 kilo dikali 10 dikali sin theta di sini adalah ini ya tetanya. Theta sama dengan 30 derajat min 18 dikali A, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. FK sama dengan 200 dikurang 180 dikali 10 18 itu 10 adalah 180 dikali sin 30 adalah setengah, maka ini 180 kali setengah 90 ya, dikurang 54. FK sama dengan ini 110 kurang 54 adalah 56 Newton. Jadi jawabannya D ya, benar. Nomor 3, soal nomor 3. Sebuah benda A bermassa 8 kg terletak pada bidang mendatar dan dihubungkan dengan benda B bermassa 2 kg melalui sebuah katrol. Benda B turun dengan kecepatan tidak tetap. Nah, kecepatan tidak tetap artinya ada percepatan ya. Ada percepatan. Massa benda A 8 kg dan massa benda B bermassa 2 kg. Massa B 2 kg. Besar tegangan tali bila percepatan gravitasi 10 cm per sekon kuadrat. Oke. Seperti biasa, kita uraikan dulu gaya yang bekerja pada balok ini, pada sistem ini. Di benda A ada gaya berat arahnya ke bawah, ini WA. Kemudian dilawan oleh gaya normalnya, ini adalah NA. Benda B juga sama. Ini ada tegangan tali, ini adalah TA. Kemudian ini adalah TB. Ini adalah gaya berat dari benda B. Nah, di soal dibilang benda B turun, benda B-nya turun. Artinya benda B bergerak ke sini, arah benda B. Karena benda B turun, maka benda A akan tertarik ke kanan, maka ini adalah arah benda A. Benda A. Karena kecepatannya tidak tetap, berarti ada percepatan. Nah, kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena ada dua benda, kita tinjau satu persatu. Tinjau benda A. Benda A. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena benda A bergerak ke kanan, maka gaya yang bekerja adalah gaya tegangan tali TA. Nah, karena di soal tidak diketahui kan bidangnya licin atau tidak, kita anggap saja bidangnya licin. Karena bidangnya licin, maka tidak ada gaya gesek. Maka gaya yang bekerja pada benda A adalah gaya tegangan tali saja yang arahnya ke kanan. Adalah MA dikali A. Selanjutnya kita tinjau benda B. Ini persamaan 1. Tinjau benda B. Karena benda B bergerak ke bawah, maka yang bekerja dulu adalah gaya berat. Sigma F sama dengan
M dikali A. Gaya, karena benda bergerak turun, maka gaya berat dulu yang bekerja. BB dilawan oleh gaya tegangan talinya, TB sama dengan MB dikali A. Ini persamaan 2. Kita anggap juga massa dari katrol ini tuh tidak diketahui, massanya diabaikan. Karena massa katrol diabaikan, maka tegangan tali sistem akan sama. TA sama dengan TB. TA kita masukkan MA dikali A sama dengan TB WB min MB dikali A. Kemudian MB kali A kita pindahkan ke kiri. MA kali A ditambah MB kali A sama dengan WB ya. Kita faktorkan, kita keluarkan A. MA plus MB sama kali A sama dengan WB adalah MB dikali Q. Maka rumus percepatannya adalah MB dikali Q per MA plus MB. Kemudian kita substitusikan angkanya. A sama dengan massa benda B adalah 2 kilo ya. 2 kilo dikali percepatan gravitasi 10. Massa benda A tadi adalah 8 ditambah 2. A sama dengan 20 dibagi 8 tambah 2 adalah 10. A sama dengan 2 per sekon kuadrat. Setelah dapat A, kita dapat tegangan tali. Kita bisa cari tegangan tali. Nah, karena tegangan tali sama, maka dari salah satu persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari tegangan tali. Nanti nilainya akan sama. Kita pakailah persamaan yang kedua ya. TB sama dengan TA sama dengan T ya. Sama dengan WB min MB dikali A sama dengan massa B dikali percepatan gravitasi dikurang massa B dikali percepatan sistem. Massa B adalah 2 kilo dikali 10 dikurang 2 kali 2. 20 dikurang 4 sama dengan 16 Newton. Maka tegangan tali sistem adalah 16 Newton. Opsi C. Soal nomor 4. Benda M1 bermassa 4 kilo terletak di meja licin. Nah, meja licin nih, ini licin mejanya nih. Meja licin. Meja licin. Artinya tidak ada gaya gesek. Dan dihubungkan dengan benda M2 bermassa 6 kilo. Nah, ini M2 bermassa 6 kilo yang tergantung pada ujung meja. Nah, di sini. Benda M1 mula-mula ditahan kemudian dilepas hingga bergerak. Nah, di sini ada keterangan dilepas hingga bergerak. Artinya dia sudah mendapatkan percepatan akibat tarikan dari M2 ini. Maka tegangan tali T adalah seperti biasa kita uraikan dulu gayanya. Pada M1 ini bekerja gaya berat ke bawah. Ini B1 kemudian ditahan oleh gaya normalnya N1. Demikian juga pada benda 2 W2 dikurang tegangan tali T ya. Ini juga ada tegangan tali T. Karena benda bergerak maka kita gunakan hukum 2 Newton untuk mencari percepatan. Pertama kita tinjau dulu bendanya. Tinjau masing-masing benda ya. Kita tinjau benda 1 dulu. Benda 1 sigma F sama dengan M kali A. Nah, ingat ya, di sini ada
M1 itu 4 kilo, M2 itu 6 kilo. Karena M2 lebih berat, maka M2 akan bergerak turun, menarik M1. Ini adalah arah benda 2. Dan di sini karena benda 1 ketarik ke sini, maka ini adalah arah benda 1. Kita lanjut ya. Sigma F sama dengan M kali A. Pada benda 1 hanya ada gaya tegangan tali ke kanan sama dengan M1 dikali A. Ini persamaan 1 tinjau benda 2. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada M2 adalah gaya berat yang arahnya ke bawah, W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. T sama dengan W2 dikurang M2 kali A, persamaan kedua. Nah, persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. T sama dengan W2 min M2 kali A. Nah, persamaan 1 kita substitusi. T adalah M1 kali A dengan W2 M2 kali A. M1 kali A ditambah M2 kali A sama dengan W2 itu adalah M2 dikali G. M1 tambah M2 dikali A sama dengan M2 kali G. A sama dengan M2 kali G per M1 plus M2. A sama dengan M2 adalah 6 kilo di 10 plus M1 itu 4 tambah 6. 60 dibagi 10. A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Setelah dapat percepatan, kita bisa cari tegangan tali. Tegangan tali T sama dengan, kita pakai persamaan 1, M1 kali A. T sama dengan M1 adalah 4 kilo kali 6. T adalah 24 Newton. Oh, jawabannya yang D. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ingin request materi, saya juga tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.